ini workshop, tempat perbengkelan. Tempat perbengkelan kita. Alat-alat berat. Alat-alat berat, dodging truck. Nanti kayak alat berat ini kan kalau udah rusak nanti dari lapangan kita bawa kemari, di sini nanti diperbaiki. Oh, jadi punya workshop sendiri ya? Punya workshop sendiri. Karena memang apa namanya sudah banyak alatnya ya. Nah, Apa nanti ada rencana contohnya hanya alatnya atau apanya Pak Benget doang apa dari luar juga? kalau sampai sekarang Pak, planning kita hanya masih alat kita lah. Alat Karena sendiri ya. kalau nanti kita terima dari luar, harus butuh mekanik. Mekanik lagi. Ya. Nah, Ini dari kapan mulai di apa ini? Ini kita bangun mulai 2022 Pak. 2022. Target selesai? Ini tinggal apa ini Pak? Dinding sama lantai. Ya. Nah, Berapa luas ini apa kita nih? hanya gudang ini 20 kali 30. 20 kali 30 ya. Kalau kawasan kita ini berapa luas? Ini ada sekitar 7.000 meter kuadrat. 7.000 semua ya. Iya. Awalnya di mana usaha kita? Apa langsung di sini apa Pak Benget? Kantornya apa di tempat lain? Enggak, kantor kita dulu pertama karena masih kecil-kecilan lah. Nah, Kita bilang masih di rumah kita bikin. jadi di rumah ya. Masih di rumah kita buat satu kamar. Nah, setelah banyak bergabung sama kita, ya kita bikinlah kantor sendiri, Nah. workshop sendiri. Jadi pindah mulai kapan? Ini 2021 kita bangun. Oh 2021 ya. Kalau workshop 2022 Jadi berarti sekitar 15 tahun di rumah ya kantornya ya. di rumah Pak. Ya, selamat siang pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Saat ini saya sedang berada di Tele, Kabupaten Samosir. Saya sedang berada ini bersama bapak-bapak pengusaha ini di daerah Tele. Di samping saya ini ada Pak Situmorang. Apa kabar Pak Situmorang? Sehat Pak. Sehat ya? Oke. Di samping Pak Situmorang ada Pak Benget Sitinjak. Iya Pak. Pengusaha sukses ini di daerah Tele. Nah, jadi kalau datang ke ke Tele ya, Tele itu sudah sangat viral ya. Jadi pemandangan Tele itu nggak jauh dari tempat kita ini berbincang. Jadi kalau mau ke Tele dari daerah Dolok Sanggul menuju arah Samosir, nah harus kulo nuwun dulu atau permisi dulu dari daerah bapak-bapak ini. Namanya Desa Hutagalung ya. Desa Hutagalung. Gerbang Samosir. Pintu gerbang Samosir ini ya. Oke. Kenapa kita berbincang dengan bapak-bapak yang di samping saya ini? Karena mereka ini adalah bisa saya katakan pengusaha-pengusaha sukses di daerah Tele Samosir. Ya. Saat ini kita ingin tahu dulu ya seperti apa Desa Hutagalung Tele Kabupaten Samosir. Oke Pak Situmorang, ini karena Pak Situmorang kan saya lihat dari Pak Benget lebih senior lah ini ya. Desa Hutagalung ini seperti apa dulu apanya kehidupan? Maksud saya kalau di desa ini apa kegiatannya? Kegiatan masyarakat lah. Oke Pak Thompson. Dulu desa kami ini bergabung ini sama desa Partukunagijang. Iya. Nah, jadi bekarlah kami sini jadi Desa Hutagalung. Desa Hutagalung. Lalu kok kehidupan di sini waktu itu masa yang lalu waktu dulu bapak-bapak kami lah, Iya. atau orang tua kami masih bekerja untuk ke hutan. Hutan itu Mencari kayu. rotan sama kayu. Nah, disitulah kehidupan di sini. Baru sejak adanya lagi TPL ini masuklah generasi baru sekarang ini. Iya. Nah, masuk TPL ke sini dulu Indrayon. Indrayon. Nah, baru kami diajak lagi bermitra sama Indrayon. Iya. Baru berada lagi sama TPL. Nah, masuk ke Ya, TPL. sebelum kita masuk ke TPL dulu ini. Ini tadi kan masyarakatnya dulu itu cari kayu sama cari rotan. Iya. Nggak ada yang bertani di sini. Bertani sama. Nah. Bertani. Nah,
sama tanam kentang sama kopi gitulah, tanaman kopi dan tanaman muda. Iya. Nah, itulah waktu itu. Tapi sebagian yang kehidupan di sini cari rotan. Cari rotan Cari rotan. dari hutan itu. Dari Ya? hutan. Iya. Nah, itulah. Jadi itulah yang dijual dulu ya. Dijual lah, ditampunglah di sini, dijual lah ke daerah-daerah apa. Oke. Saya ingat Pak Situmorang dengan hasil rotan dan kayu itu dulu seperti apa kehidupan? Apakah langsung sudah bagus? Maksudnya sejahtera di zaman itu apa kehidupan agak susah? Memang dulu kalau kita tengok dulu Pak kan, memang kehidupan pas-pasan aja lah. Pas-pasan. Iya, mungkin bahkan lama lah. Cara kerjanya pun cara manual masih. Iya. Manualnya kan masuk pagi, keluar sore. Cara ngambilnya. Nah, contohnya ngambil lah berapa kilo dari hutan sana kan dicari gitu kan. Nah, kadang-kadang nginap di sana di hutan. Nah, itulah dibawa ke kampung. Artinya masyarakat masih mengharapkan mencari dari hutan ya. Jadi bukan dari hasil yang dia olah sendiri ya. Jadi masih mencari begitu ya dari hutan itu. Iya. Seperti itu dulu kehidupan di di Hutagalung, desa Hutagalung ini ya. Oke. Kalau kita bisa bayangkan dulu desa Hutagalung ini termasuk desa yang terpencil atau seperti apa ini? Dulu sebelum ada TPL ini kan saya lihat udah rame nih. Mungkin Pak kan kita bilang dulu kan ini Tabel Utara. Ya. Ya, Tabel Utara. Baru mekarlah jadi Samosir. Jadi Samosir. Ya. Nah, setelah perkembangan zaman ini Pak kan. Ya. Baru Sempeng itu masyarakat di sini pun udah antaran kemajuan sekarang kan ikut apa? Oke. Contohnya kemana adaptasi lah pekerjaan ini atau apa yang mau dikerjakan kayak gitu aja Pak. Pak Situmorang udah lahir di sini? Udah. Lahir. Kalau Pak Benget? Saya lahir di sini, Pak. Lahir di sini Lahir juga? di sini. Desa Kalau boleh Hutagalung. tahu usia sekarang berapa Pak Benget? Sekarang 44 tahun. 44 tahun ya. Kalau Pak Situmorang? 57 Pak. 57. Kalau di 44 tahun berarti masih ingatlah waktu sebelum masuk TPL di daerah Desa Hutagalung ini Pak Benget udah tahu lah ya. Sudah tahu lah. Karena udah berumur 10 tahun di situ kan, Udah Pak. umur 10 tahunan sekolah dasar kita di situ. Iya. Jadi pas masa itu sebenarnya Desa Hutagalung ini Desa Partukuk Ginjang dulu. Dulu namanya ya. Masih sebenarnya bukan desa terpencil karena jalan nasional sudah Dari jalan lintas ya. Udah jalan lintas. Cuma kalau perekonomian masih cukup pun dibilang udah susah lah bilang cukup. Udah lumayan ya kalau. Jadi dulu kalau kita kebetulan saya juga mantan kepala desa, kalau kita sensus dulu tamat SMA pun dari sini susah dulu. Susah ya. Agak bisa lah kita kira berapa orang dari sini tamat SMA, apalagi kuliah. Iya. Ya kan? Nggak ada itu dulu itu satu-satu paling keluarga dari Pak Situmorang dulu karena keluarga Pak Situmorang ini dulu salah satunya udah toke rotan dulu di sini, jadi bisa. Selainnya itu kalau saya lihat dulu ke belakang nggak ada itu yang tamat SMA. Jadi datanglah TPL ini sekitar tahun 87 merintis. Ya. 90-an ya lah ya. 90-an mulai beroperasi. Jadi Indorayon dulu bikin masyarakat di sini bermitra. Iya. Biar masuk ke daerah kerja TPL untuk bekerja. Ya. Jadi mulai dari situ sampai TPL. Di TPL ini masuklah saya sebagai mitra itu Bapak Pelestari. Itu dari sejak kapan mulai? Kalau sebagai mitra? Sebagai mitra kita tahun 2006. Kebetulan juga saya dulu mantan karyawan PT itu Bapak Pelestari ini dulu di bagian administrasi. Mantan karyanya di sini apa di pabriknya? Di sektor tele dulu. Sektor tele, bagian accounting. Oke. Nah, jadi 1 tahun saya bekerja accounting di TPL ini, saya lihat pergerakan ekonomi di TPL itu, saya mengundurkan diri dari itu Bapak Pelestari. Kayaknya lebih bagus jadi pengusaha. Nah, bukan pengusaha dulu. Kayaknya lebih bagus dari situ. Jadi saya dulu, tenaga saya dulu cuma
10 orang ya Pak. Awal membuat usaha ini. Iya, membuat usaha ini 10 orang. Dan bahkan saya dulu ikut dulu di lapangan bekerja. Iya. Mendampingi kawan-kawan ini yang bekerja ini. Jadi lambat laun ya jadi apa dia bilang di tahun 2012, dari sejak 2006 ke 2012 kita hanya bermitra di bagian plantation. Di tahun 2012 kita mulai menjajaki di harvesting. Ya puji Tuhan lah sampai sekarang kita udah ada lah unit kita sampai 10 unit. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, menurut intelijen yang saya miliki ya, jadi Pak Benget Sitinjak ini adalah salah satu pengusaha yang paling sukses di daerah Tele ini. Nah, mau kita korek-korek dulu, kenapa bisa seperti itu? Pak Situmorang juga sukses. Iya, salah satu kan saya bilang tadi salah satu. Salah satu yang tersukses di RT. Ternyata tadi dia berawal dari karyawan PT Toba Pak Lestari di bagian accounting. Kenapa perlu ini bagian accounting ini jadi persoalan kita dalam kesuksesan Pak Benget ini, karena accounting itu kan dia tahu ini bayar mana. Dari situlah mungkin dia tanda kutip dicuri ilmunya sehingga dia berani untuk memulai usaha ya Pak ya. Oke. Pak, ini kan tadi bicara Pak Benget dulu ini Pak ya, sebelum ke Pak Situmorang lagi. Satu-satu kita usah. Pak Benget tadi bilang kan mulai dari 10 orang ya karyawannya. Apa aja yang dikasih TPL pekerjaan itu dengan 10 orang waktu itu memulai usaha ini? Apa yang dikasih? Maksud saya apakah langsung plantation atau langsung seperti apa yang dikasih di awal-awal itu dulu? Di plantation Pak, karena kalau tenaga kerja kita sediakan itu khusus ke plantation, menanam, menyemprot, itu perawatan namanya maintenance, menyemprot, pemupukan. Jadi tenaga kerja lah yang kita buat ke situ. Jadi kalau untuk harvesting ini kan harus ada juga tenaga kerja, operatornya kan, ada juga harus ada alat berat, truk, itu di harvesting. Jadi kalau untuk memulai usaha kecil-kecilan bisa lah di plantation ini. Plantation. Oke. Itu berapa lama Bapak main di plantation sebelum masuk contohnya ke harvesting? Ya saya mulai usaha ini tahun 2006 Pak Segian, sampai tahun 2012. Di tahun 2012 saya memberanikan diri untuk masuk ke harvesting. Harvesting itu ya. Jadi di harvesting kan harus ada alat berat dan tracking. Itu Bapak mulai dengan berapa unit? 1 unit dulu Pak, itu pun susah kali dulu. Karena leasing kan belum kenal sama kita, sampai 1 tahun dulu kita kerja keras ke Medan cari leasingnya. Baru 1 tahun itu baru ada leasing yang ngasih untuk kita pembiayaannya. 1 unit 1 unit. Kalau trackingnya, truknya? Truknya setelah 6 bulan baru ada kita truk. Kita beli untuk ngangkut sebelum disewa atau seperti apa? Kan banyak juga kawan-kawan di sini pengusaha yang hanya ada truknya, nggak ada alat beratnya. Kita join lah. Kita yang ngisi truk dia, ya kita yang ngambil apanya, kayak gitulah, saling melengkapi, saling simbiosis mutualis ya. Kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun Pak, kita sekarang juga udah ekspansi kita ke Riau. Begitu juga banyak juga yang join kita dari Toba sana, Kabupaten Toba, Kabupaten Taput, join kita untuk mengangkut kayu kita ke pabrik. Jadi Bapak bukan hanya ngambil yang dari sektor tele aja, sekarang udah masuk sampai ke Riau juga. Iya, tapi kita berdayakanlah kawan-kawan yang tidak punya alat berat, yang hanya punya truk, kita berdayakanlah itu untuk bisa sama-sama bekerja kita di Riau. Kalau di Riau itu di sana kira-kira udah berapa banyak Pak yang dipekerjakan? Mulai dari itu plantation harvesting doang? Harvesting doang kita Pak, harvesting aja. Jadi kalau di situ ada unit kita di situ sekitar 15 unit, truk kita ada sampai 100, tapi bukan punya kita sendiri. Punya kawan-kawan yang dari Kabupaten Toba, Kabupaten Taput, dari Humbang, dari Samosir juga. Gabung kita. Tapi alat beratnya udah sampai 15 ya? 15 kalau di Kalau Riau. Seperti itu, gambaran hanya yang di Riau aja Pak.
itu bisa dikerjakan berapa hektar satu bulan panennya. Kalau dengan alat sebegitu banyak 15 kan, contohnya ini kan saya yakin per PO kan dikasih mungkin berapa puluh hektar ya kan. Nah, perkiraan Bapak dengan 15 alat berat itulah ya, dan ratusan truk itu bisa berapa luas itu satu bulan itu diselesaikan? Ini perkiraannya Pak, kebetulan di sana agak lumayan bagus kayunya, tapi medannya juga agak lumayan berat. Jadi kalau di sana, kalau kita hitung-hitung 0,25 hektar lah per unit satu hari. Satu hari ya? Jadi kali 20 berapa itu? Berarti 0,25 hektar kali 15 unit. 15 unit sekitar berapa? Hampir 3 hektar lah 3 hektar lah satu hari ya? Satu hari. Dikerjakan. Kali 30 berarti sekitar 90 ke 100 hektar lah satu bulan. Satu bulan. Iya. Ya, berarti hampir rata-rata 100 hektar lah di sana ya. Kalau di Tele sendiri berapa banyak yang peralatan? Di Tele sekitar 10 unit lah di Tele. Justru lebih banyak di Rio ya? Di Rio karena karena di sini kan nggak bisa lagi mobil-mobil yang loading truck. Loading truck yang gede ya. Di sini kan yang bisa diperbolehkan sesuai dengan aturan loading coal diesel. Ya, yang kan? coal diesel. Dan kayunya juga udah lebih bagus di Rio ya. Di Rio. Oke. Pak Situmorang, ini tadi kan Pak Benget ini tahun 2006. Kalau Bapak mulai tahun berapa Pak usahanya ini? Usaha ini Pak kan dulu memang dari orang tua saya ini. Oh itu berarti Bapak udah generasi kedua lah ya? Ya, generasi kedua ini. Ya, ini sejak berdirinya perusahaan udah di sini. Iya. Bapak saya ada yang pertama yang mulai. Nah, baru generasi kedua masuk ke saya 2003. 2003. Ya, 2003. Dulu waktu kami bermitra sama TPL dulu masih kerja di nursery. Ya, nursery ya. Pembibitannya. Okay. Disitulah awalnya kami bermitra sama TPL ini. Jadi semua karya masyarakat yang di sini akan diperdayakan lah kerja ke sana. Di Tele ada pembibitan? Dulu. Oh. Perdayakan masyarakat ke sana, peralihan dari kerja dari hutan, jadi karyawan lah kami rekrut ke pembibitan. Pembibitan ya. Itulah. Itu dulu berapa orang yang kerja dulu di pembibitan? Di sini hampir 100 orang lah. 100 orang khusus pembibitan. Itu dari mana aja karyawannya diambil? Kami perdayakan dari masyarakat di sini, baru dari luar apalah. Sisanya dari luar desa ya? Dari Sidikalang, dari Membahas kita tuh kami rekrut dulu. Oh seperti itu ya. Pak Beng, berarti kalau dengan gambaran yang tadi Bapak bilang, rata-rata desa Hutagalung ini menggantungkan hidupnya dengan usaha yang berhubungan dengan TPL berarti? Bukan hanya desa Hutagalung ini Pak. Jadi desa mana aja? Kabupaten, kita bukan ke desa lagi, Kabupaten Hubang. Iya. Kabupaten Tabut, Kabupaten Tuba, Samosir, bahkan Siantar. Iya. Jadi sebenarnya manfaat TPL ini banyaklah untuk masyarakat. Dari Siantar sana juga adanya pengusaha. Cuma pengusaha ini kan beda-beda. Kalau kayak kami ada yang pengangkutan, ada yang harvesting, ada penanaman. Mungkin yang dari Siantar hanya punya dia mobil truk. Dikasih sama kita. Yang dari Humbang juga kayak gitu. Yang dari Toba juga kayak gitu. Tapi Toba juga udah banyak juga pengusaha yang hauling, harvesting di Habisara. Itu Pak. Khusus desa Hutagalung lah dulu kita bicarakan. Kira-kira berapa banyak masyarakat yang katakanlah pengusaha seperti bapak-bapak meski tidak sama besarnya gitu loh. Kira-kira berapa banyak? 70% ada itu Pak. 70% desa Hutagalung ini. Ada yang pas yang kayak dibilang Bapak itu. 70% cuma nggak semua kayak saya, kayak Bapak Situmorang. Tapi rata-rata sudah menggantungkan hidup ke Bapak Pelestari, sektor tele. Yang sektor tele kebanyakan ya? Ya, di sektor tele lah kami. Yang untuk plantation. Itu dari berapa kakak? Siapa yang bisa perkiraan Bapak berapa kakak itu? Yang di desa Hutagalung ini? Yang kontraktor di sana? Yang sekarang lah, maksudnya ini kan tadi Bapak bilang 70% dari semua desa Hutagalung ini menggantungkan hidup di
apakah sebagai pengusaha atau sebagai karyawan mitra. gitu loh. Ya 70%. Artinya, Pak. Dari ada sekitar 200-an nggak kakak di sini? sekitar 180 kakak. Berarti hampir 200 ya. Hampir 200. Artinya di atas 150 itu udah menggantungkan hidup lah di TPL ini. dari TPL ya. Sisanya bertani lah, kentang, cabai, tomat. Iya. Tapi nggak semua kontraktor, Pak. Ada yang karyawan, ada yang mitra, ada kontraktor, kan? Oke. Selain plantation dan harvesting, apa yang apa namanya? Ada nggak pekerjaan lain yang berhubungan dengan TPL? Contohnya perbengkelan ada nggak? Apa langsung contohnya udah masyarakat itu yang berhubungan dengan sesama pengusaha? Apa ada apa ya istilahnya ya? Apa ada dibina TPL? Contohnya tukang bengkel atau apa seperti bapak-bapak kan pasti ada peralatan-peralatan. Yang tukang bengkel itu mereka usaha sendiri apa seperti apa? Kalau bapak-bapak kan langsung bermitra nih dengan gitu. apa namanya istilahnya TPL kan. Kalau yang bengkel itu kan seingat saya dulu ada beberapa, kalau di apa itu di sekitar Toba itu dulu itu ada itu lupa apa naga motor gitu. Naga ya. motor sini. Wajib contohnya truknya ke sana gitu. Kalau di sini ada nggak seperti itu? Itulah katanya manfaat yang tidak langsung, hubungan tidak langsung kan. Memang nggak langsung orang itu bekerja ke TPL, bermitra ke TPL, tapi ada manfaatnya. Kalau nggak ada TPL ini, bengkel yang nggak jalan. Banyak itu. Ada yang tukang bengkel ban, tempel ban. Ada juga tukang las, ada juga di sini. Itu yang saya maksud. Kan banyak yang di sini juga masyarakat itu, yang tadi kan 70% itu sudah langsung bermitra. Iya, langsung lah itu. Karyawan. Kalau ini kan berarti yang 30% itu ya? Itu yang 30% itu ada yang bertani. Ada yang bertani. Ada yang bengkel. Ada yang rumah makan. Kayak di sini ada rumah makan. Nah, itu yang saya maksud. Kayak di sini kan tukang tempel ban ada tiga bengkel di sini kan, tukang las satu. Yang rumah makan kayak di Simpang itu ada. Siapa ke situ kalau nggak supir-supir telak TPL? Itu yang saya katakan. Jadi kita kan mau lihat gambarannya. Jadi perkembangan apa itu kan suatu daerah itu tentunya kan ada dampak dari kehadiran TPL contohnya. Nah, itu yang mau kita lihat. Mereka itu kan contohnya rumah makan, kalau nggak ada seperti yang Bapak bilang tadi supir. Atau contohnya karyawan-karyawan TPL yang makan di sana belum tentu jalan kan.